sama ikuti perbincangan khusus kali ini dengan Dharma Wanita Persatuan Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perilaku minim sampah dan memilah sampah, serta bagaimana sih pengelolaan bank sampah itu. Telah hadir bersama kita di sini adalah pertama Ibu Nelly Agus Justianto sebagai Ketua DWP BLI. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua. Kemudian di sebelahnya adalah Ibu Mayang Syaiful Anwar yang merupakan pegiat minim sampah yang nanti juga akan berbagi ilmunya. Yang ketiga adalah Ibu Neni Rashid Astana sebagai Direktur BSU Cendana. Dan ada juga bersama kita hadir Ibu Yuli Edi, yaitu Ketua Seksi Pendidikan. Semoga semua Bapak Ibu yang sedang menonton dan juga narasumber serta kita semua tim P3 Sekti bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar dan sampai selesai. Dan bagi penonton yang akan menanyakan atau mengajukan pertanyaan terkait dengan kegiatan ini, bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar di Instagram ini. Nanti setelah itu akan dicoba dijawab oleh para narasumber sesuai dengan kapasitasnya. Nah, pertama-tama mungkin untuk memulai acara ini, saya akan menanyakan hal yang penting nih untuk terutama Ibu Ketua Dharma Wanita BLI, Ibu Nelly. Kira-kira Bu, sejarahnya bagaimana dan kenapa sih Dharma Wanita Persatuan ini sangat ingin gitu, mendirikan bank sampah, kemudian mengajarkan perilaku sampah, dan seperti yang ada di poster yang telah diedarkan itu. Mungkin Ibu Nelly bisa menjawabnya, mangga Ibu. Terima kasih Pak Budi. Selamat pagi pada Pak Budi dan juga pada ibu semuanya dan yang mengikuti dari live story ini. Ya, terima kasih atas kesempatan kita bisa berjumpa pada hari ini. Mudah-mudahan ini acara yang bisa membuat kita sama-sama belajar juga apa itu pengelolaan bank sampah bersama. Tadi Pak Budi, bagaimana kenapa ya di PDLI ini kita ingin melakukan kegiatan awalnya seperti apa? Ini diawali sebenarnya dari ibu-ibu sendiri yang merasakan dalam kehidupan sehari-hari bahwa sampah itu bagian dari rumah tangga ya sehari-hari. Kemudian kita juga melihat kenapa sampai Kementerian Lingkungan Hidup ini punya satu direktorat jenderal sendiri yang ngurusin sampah ya. Jadi sampah ini sangat penting sebenarnya. Dan apa yang bisa kita perbuat gitu, apa yang kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk memberikan satu kegiatan yang buat kita juga ingin memperbaiki kondisi kita sehari-hari di rumah yang mengenai sampah, sekaligus berkontribusi juga terhadap dari kegiatan yang ada di KLHK. Baik, jadi ini kita kemudian waktu itu sepakat di sini ibu-ibu bagaimana kalau kita ini membuat bank sampah. Karena bank sampah ini salah satu yang kegiatan yang penting mempunyai nilai sosial, tapi juga mempunyai nilai ekonomi. Jadi sosial ekonomi ini dapat di sini.
Semua yang memang punya jiwa kepedulian sosialnya juga sangat tinggi. Sehingga alhamdulillah pada tanggal 20 April tahun 2018 kami mendirikan bank sampah di Wanita Persatuan Badan dan Inovasi. Itu waktu itu dihadiri juga oleh diresmikan waktu itu pas ulang tahun pertamanya dihadiri oleh Ibu Dirjen dari PSLB 3 Ibu Vivin Ratnawati pada saat ulang tahun yang pertama. Alhamdulillah sudah berkembang sampai saat ini kita sudah mempunyai ada 6 subunit namanya, 6 cabang ya, jadi seperti itu. Jadi begitu Pak Bugi, awalnya memang dari perhatian kita untuk masalah sosial tapi sekaligus ekonominya juga. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nelly. Ini dari anggota DPP juga, Mai Jenny, di hutan, putih hutan, dan suara narasumber. Mungkin mic-nya bisa agak dekat. Mohon maaf kalau ada. Intinya yang tadi disampaikan oleh Ibu Nelly tadi sebagai Ketua DWP Persatuan, bahwa yang diawali dari nilai sosial tambah dengan nilai ekonomi. Nah, ini menarik nih. Sosial, pengelolaan sampah sampai untuk ekonomi, karena biasanya memang orang tertarik sesuatu itu kalau ada nilai ekonominya, hanya nilai saja. Nah, kemudian kalau misalnya kepada Ibu Nelly, secara keseluruhan kalau di luar DWP BLI secara keseluruhan itu di apa saja, Bu? Mungkin tadi ada yang kurang jelas, Pak. Bisa diulangi dikit ya. Jadi bank sampah kan salah satu unit kerja atau usaha kegiatan dari Dharma Wanita Persatuan BLI. Nah, di luar itu ada kegiatan lain, Bu, yang mungkin bisa diceritakan sedikit, misalnya aktivitas ini gitu, Bu. Ya, baik. Pasti kita memang Dharma Wanita Persatuan ini kan tujuannya adalah memberi satu wadah di mana ibu-ibu bisa saling bersilaturahim, bersosialisasi, dan juga menambah ilmu. Pastinya di sini kita banyak kegiatan-kegiatan, ada 3 bagian ya sebenarnya di Dharma Wanita ini, ada bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang sosial budaya. Nah, kemudian kalau untuk bank sampah ini masuk dalam kegiatan sosial budaya. Kemudian kalau tapi sekaligus ada nilai ekonominya juga. Nah, kemudian kalau untuk yang bidang pendidikan, ini kebetulan ada ketua bidangnya di sini, namanya Bu Yuli Edi. Dan di sini bidang pendidikan itu banyak, Pak. Jadi kita di sini dari kegiatan bank sampah pun ada kegiatan-kegiatan pendidikan. Kita mengajarkan bagaimana membuat kompos, bagaimana membuat produk-produk daur ulang dari barang-barang sampahan organik gitu. Itu bisa dibuat macam-macam barang kreativitas. Samping itu juga banyak kegiatan kita untuk yang kepedulian lingkungan lainnya seperti menanam. Kita membuat proyek untuk Proklim, untuk proyek untuk desa-desa, di mana di sana kita mengajak masyarakat untuk peduli terhadap perubahan iklim. Nah, ini ada beberapa tempat yang kita sudah lakukan, yaitu salah satunya di daerah Citerep. Di situ kerjasama dengan Indosemen, kerjasama dengan kelompok wanita tani di sana. Satu lagi di desa di sini di di Pasar Bogor, namanya Babakan Pasar. Di Babakan Pasar di situ ada satu kelurahan. Di sana kita melakukan di sana kegiatan untuk bersama-sama ibu-ibu dari PKK-nya di sana. Salah satunya juga dibuat bank sampah unit kita. Subunit, jadi subunit atau cabang dari bank sampah Cendana yang ada di sini.
ada di Babakan Pasar. Di Babakan Pasar ya. Iya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu Maya, program Ibu lebih kalau nggak salah kepada minim sampah ya. Nah, kalau saya lihat kan memang jadi salah satu tujuan ya, bank sampah itu sebagai umuman aja, tapi itu harus dimulai dari rumah tentang bagaimana kita meminimalkan perilaku hidup sampah itu, kebiasaan memilah sampah. Nah, mungkin Bu Mayang bisa jelaskan terkait apa yang ditekankan dalam program ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Tadi Siang, Bapak Ibu. nanya mengenai milah sampah ya Pak ya? Ya. Sebenarnya kita ada program Pak. Program itu antara KLHK dengan Dharma Wanita Pusat. Ya. Itu nama programnya adalah pelatihan bisa Pak. Bisa itu adalah bahagia minim sampah. Dan untuk memilah sampah dari rumah tangga itu juga ada kepresnya Pak. Kepres 97 tahun 2017. Itu khusus untuk memilah sampah di rumah. Nah, bicara mengenai training bisa tadi atau pelatihan bisa tadi, itu kami sudah Dharma Wanita Pusat, KLHK, Dharma Wanita Pusat dan KLHK itu memberi pelatihan untuk Ibu Dharma Wanita seluruh Indonesia, jadi nasional Pak. Sekarang sedang berlaku, sedang berjalan sampai dengan Oktober. Kalau kita bicara mengenai minim sampah, itu sebenarnya semuanya ada 3 Pak. Jadi simbolnya 3. Kemudian yang untuk minim sampah juga ada 3 Pak. Cegah, pilah, dan olah. Nah kemudian yang berhubungan sama sampah juga POC Pak. Apa Ibu ya, POC Bu? 3 pokoknya semua 3. POC apa Bu? Ibu Astana? Pupuk organik. Nah semuanya 3. Jadi Pak, sangat penting sekali buat kita pertama kali itu adalah cegah. Jadi kita mencegah, kalau rumah kita tuh ada tiga bagian Pak. Depan, tengah, dan belakang. Di depan itu kita mencegah. Contoh, kita pergi ke pasar, tuh ibu-ibu, bapak-bapak yang jual di pasar, pasti kita udah bawa wadah, dia pasti tetap kasih plastik bening. Ya, betul. Itu kita tolak Pak, maaf ya, kita tolak sekali. Nanti kita sering, ini kan langganan kita, dia begitu kita datang, dia udah tahu, Bu tempatnya mana. Jadi kita harus juga mensosialisasi kepada umum, kepada masyarakat. Begitu juga dengan tukang sayur, kalau datang ke rumah yang lewat, kita tolak plastiknya. Kita punya sendiri atau kita pakai apalah yang kita punya, tapi kita tolak plastik. Kemudian pilah. Nah pilah itu di rumah di tengah Pak, di rumah tengah itu disitulah kita masak. Kemudian dari belanja tadi, pertama tuh belanja, kemudian yang di tengah-tengah itu kita masak. Masak kalau kita 3 orang, terus kita mesti masak 10 orang, itu namanya mubazir, nggak boleh. Masak seadanya kalau 3 orang untuk 3 orang. 1. Kemudian lagi olah. Nah, setelah kita udah masak ada sampahnya kan, ibu-ibu tuh tukang bikin sampah, makanya ibu-ibu harus membersihkan sampahnya masing-masing. Nah, setelah itu diolah itu bisa ada yang organik, anorganik, dan ada juga yang B3. B3 itu adalah sampah-sampah yang beracun. Nah, dari sisi ibu-ibu, dari sampah yang ada dia buat di rumah, itu dia bisa bikin pupuk, Pak. Pupuk organik, kompos. Nah, itu di pelatihan bisa itu, kita juga dipraktekkan untuk membuat kompos dengan kreasi masing-masing. Karena nggak harus kita ikut satu teori, tapi kita harus dibutuhkan kreativitas, Pak. Inovasi. Begitu juga kan kayak P3 Sekti kan ada inovasinya, Pak.
Betul. Nah, itu. Sejalan jadi ya Bu ya. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai minim sampah. Ya. Bisa, tetap bisa ya Pak, bahagia minim sampah. Ya. Terima kasih jadi, Pak. Nuhun Ibu. Jadi sekarang jelas nih kalau dari Ibu Mayang makin jelas apa alurnya kegiatan DWP BLI KLHK ini. Kalau nggak bisa melakukan perilaku minim sampah, nggak bisa milah sampah, berarti mereka adalah keluarga tidak bahagia ya Bu? Betul sekali Pak. Betul Pak. Iya. Jadi ini memang ibu-ibu DWP ini di samping bagaimana kegiatan keluarga di rumah juga membahagiakan. Jadi kalau bahagia pengertian bahagia belum sempurna tanpa melakukan perilaku minim sampah. Nah, tadi ada dari kita ibu-ibu ini menyampaikan apa yang menjadi program kegiatan Dharma Wanita dan juga acara ini sedang memfollow kami DWP juga kalau ada pertanyaan tulis di kolom ini nanti akan ke Ibu Edi dulu Mas Faisal. Ya, mangga Bu Edi. Baik, terima kasih Ibu Ketua yang saya hormati, Ibu Mayang, Ibu Astana, ibu-ibu Dharma Wanita BLI di seluruh Indonesia, serta masyarakat umum yang mengikuti acara ini. Saya ingin menyampaikan bahwa acara ini terselenggara merupakan program kerja dari bidang pendidikan yang bekerja sama dengan bidang sosial ekonomi. Selama ini bidang pendidikan di antaranya kegiatannya adalah memberi beasiswa kepada putra-putri karyawan BLI, juga memberikan sosialisasi tentang berbagai hal yang sifatnya menambah ilmu dan wawasan kepada ibu-ibu Dharma Wanita BLI maupun kepada masyarakat di sekitar kantor BLI Bogor. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan kepada host kembali. Terima kasih. Terima kasih Ibu Edi. Nah, mungkin ini sekarang kita lanjut setelah tadi kita dengar bagaimana kegiatan Dharma Wanita Pusat BLI KLHK. Kita dengarkan juga bagaimana DWP ini berusaha membuat orang agar bahagia dengan cara terkait dengan sampah. Ibu Edi dengan program pendidikannya. Nah, coba kita dengarkan tentang bagaimana sih muara dari kegiatan ini yang merupakan bank sampah ini, bagaimana itu mereka dikelola secara terus terang. Saya sendiri meneliti di P3 Sekti dan lihat kegiatan sampah dan saya baru mungkin 2 minggu lalu sangat tertarik dan saya benar ini depan dikelola dan nanti setelah itu mungkin kita akan coba para berada ya ini kegiatan penimbangan maksud kami penimbangan tingkat apa sih yang dilakukan dan seterusnya. Maka ini ceritakan
sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai. Apa kabar nih pencinta lingkungan yang ada dimanapun yang Anda berada? Alhamdulillah kami di sini dari Bank Sampah Unit Cendana DWP BRI yang khususnya berada di Bogor. Pada prinsipnya yang kita tahu yang ditanyakan tadi Pak Bugi itu pengolahan bank sampah itu bagaimana? Prinsipnya pengolahan bank sampah itu ada 3 hal, yaitu reuse dan recycle. Reduce itu ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Mayang, yaitu mulai mengurangi atau mencegah atau menolak atau minim sampah. Kemudian kalau yang reuse itu artinya menggunakan kembali dan recycle itu mengolah, daur ulang. Nah, dan untuk mencegah, minim dan lain sebagainya itu mungkin mulai dari diri kita sendiri, ya kan? Otomatis mulai dari kita sendiri, mulai dari rumah, mulai dari sumbernya, yang di rumah ya di rumah, yang di pasar di pasar. Bagaimana sih kita mulai meminim sampah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Saiful. Kemudian kalau yang kedua itu tadi mulai kita mengurangi, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Saiful, mengurangi tadi istilahnya menggunakan kembali. Setelah menggunakan kembali artinya tadi kayak seperti kita membawa minuman bekas, botol minuman, tumbler untuk dibawa kemana-mana, kita membawa air dalam tumbler. Kemudian bawa tempat makanan, kalau kita mau bekal, harus bawa tempat makanan. Kemudian sama membeli makanan, kita lihat dulu apakah ini ada plastik atau tidak. Nah, seandainya tidak pakai plastik itu yang kita beli makanan-makanannya. Kalau kita mau pesan makanan GoFood atau apa itu kita lihat dulu kemasannya itu bisa dipakai kembali enggak. Itu yang harus perlu kita cek and recheck. Dan perlu kita setiap kita bertindak kita harus memikirkan dahulu. Apa sih ini bisa dipakai lagi enggak? Kemasannya atau barangnya dan kalau kita kita di rumah kan kita lihat itu. Kita lihat di rumah misalnya sampah, yang ini bisa dipakai lagi, yang ini bisa digunakan kembali untuk kantong atau untuk tempat penyimpanan. Nah, artinya kan sampahnya tidak terbuang. Kemudian kalau recycle itu kita tadi ada anorganik dan organik. Organiknya juga bisa diolah lagi menjadi kompos atau pupuk cair yang seperti Bu Saiful bilang tadi POC. Kemudian kalau anorganik itu juga akan didaur ulang seperti beberapa jenis sampah yang kita kirim ke bank sampah. Itu kami di Bank Sampah Unit Cendana menerima sampah dari nasabah itu kurang lebih 33 jenis. Tapi kadang-kadang juga ada bulan ini kadang-kadang hanya 30 jenis yang kami terima. Kadang-kadang bulan depan ada 33 jenis. Dan jenis sampahnya itu banyak. Itu kurang lebih yang ada contohnya di sini yang bisa kami lihatkan. Bisa kita lihatkan ya, Mas? Ya, kita lihatkan di sini ada beberapa jenis sampah yang bisa didaur ulang. Ini seperti kayak mulai dari jenis logam. Yang jenis logam itu yang dimasuk jenis logam itu seperti kayak besi, aluminium, seng. Kemudian rongsokan yang bekas itu, rongsokan bekas yang atau yang bocor itu yang nggak dipakai lagi. Kemudian kaleng itu termasuk dengan jenis logam. Kemudian ada jenis kertas. Kertas itu banyak sekali, ada kertas semen, kertas LKS, ada buku seperti buku novel segala macam yang nggak dipakai lagi. Kemudian kardus, kemudian ada majalah, cover majalah, itu semuanya laku atau kwitansi kertas-kertas putihan yang dari anak-anak sekolah itu masuk semua, itu masuk ke jenis kertas. Kemudian jenis plastik. Ini ada botol ini namanya PET, ada PET warna, PET bening yang bekas aqua itu namanya PET bening, ada PET biru kalau yang bekas aqua. Kalau yang PET warna yang bekas seperti le mineral sama teh pucuk. Kemudian ada gelas A, gelas B,
gelas A itu yang udah bersih, gelas B yang masih ada label. Begitu juga PET. Kalau PET itu kalau masih ada label itu namanya masih PET B. Tapi kalau sudah sudah bersih itu PET A. Kemudian ada ali-ali yang bekas ali-ali yang biasa anak-anak suka minum. Ini juga masuk Pak, namanya Monty. Itu termasuk juga plastik. Kemudian ini Impact bekas Yakult. Ini juga banyak yang biasa kita terima. Kemudian ada lagi plastik ini, ada lagi mainan. Mainan ini seperti botol atau bentuk wadah apapun yang warnanya berwarna. Ada warna merah atau seperti sampo yang warna hijau, warna merah, warna hitam. Itu termasuk dengan mainan. Itu jenisnya mainan. Kemudian ada yang hitam, itu namanya emberan hitam. Ember bekas baskom hitam, emberan hitam yang pecah itu kita terima Pak. Udah sobek udah belah atau apa kita terima. Kemudian ada lagi tutup botol. Tutup botol yang berupa botol itu kita terima. Botol apapun kita terima ya dari plastik. Kemudian tutup galon. Itu juga harganya beda-beda. Itu nanti bisa kalau nasabah biasanya bisa melihat sendiri langsung list daftarnya. Kemudian ada lagi kristal. Kristal ini seperti jenis plastik tapi yang bisa langsung pecah. Yang seperti toples kue. Toples kue yang lebaran. Nah, itu banyak juga masyarakat masih belum tahu. Iya. Lebaran biasanya sisanya. Betul Pak, itu banyak sekali masyarakat yang kalau kita sosialisasi itu masih banyak yang belum tahu. Kemudian kalau kaleng ini Bu Pak ya, kalau kaleng ini juga saya sampaikan lagi, kaleng itu seperti kaleng bekas sarden, bekas kornet, itu banyak yang belum tahu juga. Jadi kadang-kadang masih kami buang katanya gitu. Nah itu masuk, saya bilang itu sejenis kaleng, itu bisa laku di tempat kita. Kemudian ada ini apa namanya bolam. Bolam juga laku Pak. Bolam. Kemudian ada kuningan. Kalau kuningan kebetulan pecah, kita susah cari barangnya. Bagaimana Pak? Kalau bohlamnya sudah pecah, misalnya itu kan utuh yang dicontoh bolamnya itu. Tapi hanya sebatas mereknya Philips ya Pak, Philips ya. Oh gitu. Ya itu aja masih yang diterima. Karena kita tergantung juga pabrikan ya Pak ya, dari pabrikan yang menerima ya kan. Nah itu jadi kadang-kadang juga kalau mereka juga stoknya lagi banyak, kita di stop kadang-kadang penerimaannya. Tapi kalau mereka lagi butuh, kita diterima gitu. Kemudian CD itu banyak juga orang yang nggak tahu. CD itu kebetulan mana CD? Nih CD ini juga masuk dalam jenis plastik. Itu juga laku dan ada cover kan. Cover itu termasuk dengan naso. Ada mainan. Masuk mainan karena hitam. Kalau yang putih dia masuk kristal yang bisa patah, itu masuk kristal covernya itu. Yang bening itu kan. Nah, kemudian kertasnya termasuk kertas. Jadi ada 3 jenis harga kalau di CD. Itu kemudian itu ada ini Bu. Ada pertanyaan, kalau minyak dari Pak Khairul Ahmad, minyak jelantah diterima nggak Bu? Nah, minyak jelantah juga kami terima Pak. Kami terima, tapi kami terima per orang itu kalau kirim harus 1 kilo minimal. Karena kalau kurang 1 kilo, ya agak kecil kan Pak. Kami terima dengan lumayan, itu digunakan untuk biodiesel. Itu dikirim dan diambil lagi. Kalau punya minyak jelantah, langsung aja dikirim ya, mungkin bisa masyarakat mungkin ada yang ini Pak, misalnya ada kerjasama dengan yang jual gorengan atau yang catering, itu bisa store aja ke kita, yang mana yang lebih dekat ke kami, ke BSUC boleh, atau ke bank sampah terdekat lainnya. Tapi kami sampaikan bahwa minyak jelantah itu bisa kami terima gitu Pak. Tapi ada juga beberapa bank sampah yang masih belum menerima, mungkin ada hal-hal lain yang terkait ya itu. Nah, mungkin kalau sekalian tadi Ibu sampaikan kalau ada yang ingin nyetor ke sini, mungkin Ibu bisa jelaskan alamat atau nomor telepon yang bisa dikontak untuk masyarakat. Sekarang ingin tahu jauh apakah WhatsApp grupnya atau apa, mungkin kontak aja alamat dan nomor telepon. Oke Pak, terima kasih Pak Bugi. Boleh nanti kalau ingin diskusi atau pengen disosialisasikan ke tempat Bapak Ibu dimanapun berada, itu bisa kontak kami siap untuk melayani, untuk mensosialisasikan bagaimana sih minim sampah, pilah sampah, mulai dari sumbernya.
itu kami bisa telepon ke 0813 8415 1188 dengan Ibu Astana, ada Ibu Syaiful, ada Ibu Agus. Bisa nanti kami akan share di IG ya Pak. Itu bisa diskusi lewat IG juga bisa. Kalau sekarang bisa diulang sedikit Bu, agak pelan nomor teleponnya. Oh ya, oke, 0813 8415 1188 dengan Ibu Neni Rashid Astana. Iya. Iya. Mungkin itu saja Pak Bugi. Ya, tapi baik. untuk yang pengelolaan bank sampah itu bisa kita sosialisasikan langsung Pak. Tapi nggak rumit kok, Bapak Ibu, nggak rumit kalau untuk membuat bank sampah dan untuk jadi nasabah bank sampah juga nggak rumit. Malahan itu menjadi tanggung jawab kita bersama karena sampah itu kita yang menghasilkan sampah, kita yang menggunakan juga, akhirnya kita harus bertanggung jawab ya. Mungkin itu aja. Nah, tadi katanya ada Bu Saiful mau ada ditanyakan ke Bu Astana, walaupun sesama narasumber boleh saling bertanya. Biar perbincangan kita makin menarik. Ya, Bu Astana tadi kan PET-A-nya itu ada yang sekarang tuh ada botol aqua yang maaf di di bawahnya itu ada biru ya Bu ya. Berarti itu PET-A-nya ada dua, PET-A yang bawahnya biru sama yang bening. Ada yang warna. Oke. Berarti harganya juga beda Bu. Biasa Bu, mau ibu-ibu kan mau tahu. Ya. Terus Ini yang saya kedua suka Bu. dari Ibu. Iya Pak, biasa ibu-ibu kan suka ini Pak. Iya betul. Iya. Sangat dimengerti. Berhitungannya cermat sekali itu. Istri saya pun begitu Bu. Iya Pak, biasa Pak, ibu-ibu tuh mesti cari margin dulu Pak. Terus yang kedua tadi saya lihat ada itu Bu di luar wortel dan ada bawang putih, itu apa ya Bu ya? Itu kami memberi kesempatan. Pada kesempatan ini kebetulan saya juga ditunjuk Ibu Ketua sebagai Ketua Bidang Ekonomi. Jadi saya manfaatkan waktu Pak. Manfaatkan kesempatan, kalau ada memang kebetulan kan kita penimbangan sampah. Mungkin kadang-kadang ada nasabah yang mau ambil tabungan. Saya selalu menawarkan juga kalau setiap penimbangan kita ada produk-produk yang bisa dibeli gitu loh. Jadi misalnya ada dari uang tabungannya ya dapat berapa ya bisa, ataupun dari tabungan yang sebelumnya kan punya nabung tuh Pak, ada yang dapat sampai 100.000, ada yang sampai 500.000 seperti Bu Saiful, banyak sekali Pak tabungannya, alhamdulillah. Dengan Bu Agus. Tepuk tangan dong. Bu Agus dengan banyak sekali Pak itu tabungannya, bener udah hampir jutaan kayaknya berdua, bener bener ya. Dan tabungannya cara saya mau ketemu Bu Agus sama Bu Saiful. Nah, boleh itu Pak sebagai pionirnya. Kemudian pemilah sampah juga bagus, Bu Saiful dan Bu Agus itu saya acung jempol. Itu bagus, alhamdulillah. Rajin Pak banget. Nah, itu jadi kami selalu dari hasil tabungan itu jadi nasabah bisa membeli produk. Misalnya produk makanan jadi, atau kayak kemarin kita ada pepes, ada frozen food, ada ini hari ini kebetulan nggak ada nih frozen foodnya, nggak hadir. Jadi berputar lah kira-kira tiap bulan, atau tapi secara online juga kami buka Pak gitu loh, insya Allah. Jadi uang tabungan tuh bisa aja nanti buat sana tukar ya dengan uang yang sampah, ya oke, nggak apa-apa gitu. Itu memberikan kemudahan Pak untuk masyarakat, itu aja. Iya. Makasih Pak Uji. Ya, ini ada pertanyaan menarik Bu. Dari pernyataan dulu, ada dari Bu Indah. Dia bilang begini, bagus banget nih materinya. Saya sangat tertarik. Mudah-mudahan bisa dikembangkan di tempat lain. Nah, itu kan berarti terkait dengan perlunya mungkin dari BPWPLI ataupun BSI jalan-jalan ke tempat lain sosialisasikan. Nah, ada mensosialisasikan kegiatan PLI atau kegiatan sampah ini kan kita sampaikan yang lain, silakan menyampaikan. Aja Bu, tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Bugi. Ini pertanyaannya bagus banget mengenai sosialisasi ya Pak. Iya. Bagaimana kemana aja gitu ya Pak.
Aduh, Iya, ini Bu. kalau saya lihat dari listnya di sini udah puluhan Pak sebenarnya kita lakukan sosialisasi Wah, ke keren. berbagai perumahan, sekolah, ya, dan juga komunitas seperti itu. Ya, Kemudian kenapa? Karena memang mereka itu sekarang ini Pak sudah peduli ya, juga karena banyak juga yang mereka lihat dari televisi maupun dari sosmed-sosmed. Tapi ya, detailnya pengen tahu bagaimana ya caranya gitu. Dari ya. sini, alhamdulillah nih ibu-ibu di sini ini udah kayaknya udah menyatu ya dengan dirinya, apa itu minim sampah, apa itu pilah sampah. Jadi begitu mensosialisasikan itu udah langsung aja udah kayak terekam gitu di kepala gitu bagaimana caranya. Jadi itu responnya Pak memang kalau Ya, mereka ingin membuat bank sampah, kebanyakan pengen sekali ada bank sampah di tempatnya. Kita ya, bisa langsung bantu dalam hal memberikan caranya seperti apa, mulai dari perizinannya, kemudian juga mengenai cara mensosialisasikannya ke anggota, ke ya, nasabah, kemudian sampai bagaimana cara memilahnya gitu juga kita ajarkan. Juga ya, kalau mereka ingin buat bank sampah sendiri, itu silahkan langsung kita kasih tahu juga caranya seperti apa. Tapi ada juga yang mereka masih gamang untuk sendiri. Aduh nanti repot nggak ya cara nulisnya gimana, cara mencatatnya seperti apa. Itu bisa kita jadikan sebagai cabang dari Bank Sampah Unit Cendana, sebagai Bank Sampah mantap. Subunit istilahnya. Itu Ya, ada 6 saat ini, mereka yang masih di bawah kita, tapi yang sudah lepas dari kita juga ada Pak, seperti di Perumahan Sela Kopi itu udah lepas dari ya, kita, sehingga mereka udah bagus banget, udah mandiri di sana itu. Mungkin dalam ya. waktu Jadi dekat ada lagi yang ingin 6, lepas. Iya, tinggal 6 sekarang. iya betul. Itu ada di Perumahan Cimanggu, Bogor Baru. Ya, Kemudian yang di Babakan Pasar itu semua dari ya, daerah padat-padat juga penduduknya. Kemudian di sekolahan itu SMP Rimba Mulia. ya, Ya, kemudian yang ini Pak di sini sendiri dekat Sindang Barang di sini ada ya. perumahan IPB Sindang Barang dan kami sendiri di sini juga sebagai induknya Pak di sini. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu, mumpung Ibu tadi menjelaskan cabang dan sebagainya. Ada dari Bu Indah, kayaknya benar nih sama sampahnya BLI kita DWP BLI sampahnya sosialisasi di Jakarta. Kedua, syaratnya apa sih? Kalau mau jadi cabang di Sudana, enggak Bu? Baik, ini kayaknya ada pakarnya nih Pak. Ada Ibu Direkturnya, yaitu Ibu Neni Rashid Astana yang akan menjelaskan lebih detail. Iya, silakan Direktur BSU Cendana. Terima kasih Pak Bugi. Pertanyaannya sangat menarik juga. Ya. Posisinya itu Ibu tadi di mana itu Pak? Jakarta ya? Di Jakarta, Jakarta. Ya. Oh, sebenarnya kalau kami memang tertarik untuk menambah subunit. Cuman kami terbatas sama aturan dari Kota Bogor. Itu Kota Bogor itu hanya menjemput sampah yang ada di Kota Bogor gitu loh Pak. Kami kan kerjasama dengan Basiba ya. Jadi kita membeli Basiba itu apa Bu? bank sampah induk berbasis aparatur negara dan beliau itu dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Nah, dulu itu Pak 3R. Jadi akhirnya sekarang ditambah perda baru jadi ada minim sampah gitu. Jadi sekarang kalau kita mau untuk sosialisasi di Jakarta itu kalau kami informasikan aja mungkin mereka bisa menghubungi Dinas Lingkungan Hidup setempat. Yang ada di sana. Ya, nanti bertanya di sana apakah mereka bisa mensosialisasikan tentang bank sampah atau apa. Kalau kami untuk sosialisasi nggak masalah Pak, dimanapun kita bisa. Tapi kami akan harus dibarengi dengan Dinas Lingkungan Hidupnya. Dinas Lingkungan Hidup setempat gitu. Nanti mereka ada bank sampah, mereka jemput itu sampah yang di bank sampah yang ada di Jakarta gitu. Ya.
Nah, kalau untuk mereka yang di Bogor ini tapi ingin jadi cabangnya BSU Cendana, syaratnya apa, Bu? Nah, syaratnya satu, mereka ada pengurus di sana, ada yang punya koordinatornya juga, Pak. Satu, misalnya kita hubungan dengan kelurahan atau RT atau RW, kita istilahnya mendatangi dulu RT RW-nya. Jadi Pak RW-nya sebagai penasehatnya ya, Pak. Kemudian koordinatornya sana siapa? Nanti tim yang di bawahnya sebagai ketuanya atau bendaharanya, anggotanya itu apakah nanti dari mereka yang membentuk itu nggak apa-apa. Jadi tim mereka yang nanti baru dibikinkan SK, kami bisa bantu membantu membuatkan SK, nanti disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Nanti kita untuk pertama biasanya kami dalam berapa kali penimbangan kami bantu dulu, Pak. Kalau mereka mau lepas mandiri ya, didampingi dulu selama kurang lebih. Misalnya ada beberapa kali penimbangan, tapi ada juga beberapa tempat yang tidak mau lepas, pengen masih menginduk ke kita. Seperti Nur Arbaru, Cimanggu, itu sudah saya tawarkan juga bagaimana nih kalau bisa mereka lepas sendiri. Jadi mereka langsung hanya dua pihak doang, Pak. Jadi dari nasabah, mereka membeli dari nasabah mereka langsung jual ke Basiba. Nah, kalau dengan kami otomatis kan kami membeli lagi dari nasabah mereka, kami jual lagi, tapi otomatis ya kita ada marginnya lagi, Pak, gitu loh. Itu. Nah, jadi saya bilang lebih untung sebenarnya mereka punya sendiri, tapi kadang-kadang manajerialnya yang mereka kadang-kadang yang belum terlalu berani untuk memulai gitu, Pak. Itu yang itu saya juga udah ajarkan juga bagaimana pembukuannya segala macam itu udah coba. Iya, jadi kalau tadi dilibatkan kayak coba koordinasi dulu dengan dinas lingkungan setempat, apakah mereka juga nanti memberikan pelatihan atau langsung fasilitasi terbentuknya bank sampah. Iya, betul. Tapi kalau untuk kabupaten belum bisa, Pak, kalau Kota Bogor. Jadi hanya Kota Bogor doang. Sebenarnya sosialisasi udah berapa kali ke kabupaten tapi tidak direspon oleh kota karena kabupaten belum punya bank sampah gitu loh. Itu sayangnya di situ. Nah, jadi masih berhubungan dengan lapak pengepul itu loh, Pak. Itu. Nah, jadi itu yang masih disayangkan masih seperti itu. Kalau untuk ini, Bu, pengelolaan sampah organik, tadi kan yang diperlihatkan tuh yang anorganik ya kebanyakan. Organik? Untuk yang organik, daun. Tadi yang Saiful bilang boleh. Oh iya, Pak, bentar. Kalau saya di rumah, saya pribadi nih, saya awam juga ya, Pak, tentang organik awal-awalnya. Saya mencoba, tapi mendengar dari pelajaran dari Bu Saiful, Bu Agus, dari Minim Sampah, saya juga ikut kursus kan. Jadi saya belajar diam-diam gitu, saya lihat coba, akhirnya saya mencoba juga sampah-sampah organik saya pisah. Ada yang tadi saya belajar dari kulit telur jadi bubuk. Saya jemur, saya jadikan untuk pupuk. Coba dikasih lihat, Bu, hasilnya, Bu. Ini seperti begitu ini. Ya. Bisa dilihat. Nah, ini nanti saya ditaburkan 1 minggu sekali ke pohon di tanaman-tanaman, Pak. Itu tuh jadi bubuk kulit telur ya? Iya, kulit telur, tapi saya keringkan dulu dijemur. Jadilah seperti ini. Udah berapa kali nih saya pakai karena saya di rumah kuat makan telur. Wah. Aduh, bener 1 minggu bisa 2 kilo, Pak. Bener, jadi saya, sayang banget ini kan. Akhirnya saya bikin. Kemudian air bawang, Pak. Ini saya juga lihat di YouTube. Saya lihat, ini air bawang juga bagus, walaupun saya mengerti sedikit, Bu, ya, tentang apa. Akhirnya direndam pakai air bawang itu 1 baskom, airnya kurang lebih 2 baskom. Direndam dalam 2 hari, jadilah seperti ini, semprot ke dalam ke pohon-pohon yang ada hama-hama putih itu loh, Pak. Nah, itu saya semprotin. Ya, alhamdulillah. Ini saya juga lagi mencoba. Bagaimana, Pak? Itu di depan di meja juga banyak hasil-hasil sampah ya, Bu. Mungkin Mas Faisal bisa coba Boleh. dilihat. Nah, mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi dengan Bu Saiful nih. Bu Saiful juga pakar dari kreativitas nih, Pak. Iya. Bentar. Silakan Bu Saiful, silakan. Dari bunga-bunga, mungkin bisa dijelaskan sedikit secara singkat. Nah, itu apa? Dibuat dari sampah apa?
Loh, saya nih sebenarnya bukan pakar nih Pak, saya juga belajar. Jadi seperti ini, saya kayak seperti ini decoupage ya Pak ya. Nah Ya. ini dari botol, terus kita buat Oh, dari pakai serbet Pak. Kalau di cantik ya. negara maju kan serbetnya kembang-kembang ya Pak. Nah ini Ya. dibikinin decoupage. Terus kemudian ini dari tas kresek Pak. Tas kresek kan ada yang warnanya orange, ada yang putih. Iya. Nah ini kita Oh, itu bikin kembang. oh, Kemudian keren. eh, mana ini? Oh iya ini dari ini Pak, dari permen dibikin seperti Bungkus ini. permen. Ya, kami juga belajar nih Pak. Iya, iya, iya. Ini kemudian ini dari koran ya. Ini dari koran loh Pak. Wih, Tempat buat keren hebat. ya ibu-ibu ya. Iya, ayo tuh nanti belajar nih sama ibu-ibu DWPPLI Iya. Ini KL. juga dijual loh di sini kalau mau beli monggo. Ya, Sekalian nilai jualan ya ekonomi. Pak. Ini dari Ah, botol ini Pak, botol aqua. Dari Sprite mana Bu? kayaknya tuh ya. Oh Sprite ya, ya. Nggak boleh Botol-botol nyebut ini merek. juga. Nah ini tempat permen ya Pak. Kalau udah makan permen jangan Aduh, dibuang. iya, iya, Jadinya tempat tisu. iya. Apalagi ya Bu Astana. Oh iya ini kaleng Pak. Ini kaleng susu. Ya, Kemudian kami cat. Kemudian juga kami buat decoupage juga dari serbet Pak. iya. Bu Kembang-kembangnya Punten, ini. kalau decoupage itu apa sih Bu? Decoupage itu adalah satu karya seni itu dari Polandia Pak itu. Itu Iya, kan kalau di luar negeri itu yang negara maju tuh serbetnya cantik-cantik Pak. Ada yang nih ada iya, gambar apa namanya gambar bunga. Terus kemudian kita gunting Pak. Setelah kita gunting, iya, setelah itu kita pakai lem, dilem di sini. iya, Ini bukan aja kaleng sih, kalau botol juga bisa tadi seperti yang pertama saya kasih lihat. Itu dari iya. Polandia aslinya. Jadi satu Seni, ini jadi apa seni ya, karya termasuk ada seni. seninya. Ya, ini Pak, ini dari tempat telur Pak. Kalau beli telur itu kan Oh ada iya, rak tempatnya Pak telur. ya. Heeh. Terus kemudian pakaiin daun-daun Pak, daun-daun yang Kering. kering itu. Jadi daun kering itu bukan aja untuk kompos, tapi juga bisa untuk karya seni. Iya, iya, Ini iya, iya. contohnya. Ya, ini juga kresek, kantong kresek Iya. bunganya. Nah, ini malah di mix Pak. Vas kembangnya dari koran. Ya Allah, Kemudian bagus amat itu. kembangnya, oh ini nih, ada ini. Coba deh dikasih lihat. Ini bungkus Keluar. apel atau bungkus pir ya? bungkus buah. Bungkus buah, Oh, ya. yang warna putih itu kan ya, Ya, asli. putih nih, putih Pak. Oh iya, Mm-mm. Kalau orang Sumatera malah suka dibikin buat itu ya. Bunga telur kalau ada pengantin itu Pak. Itu iya, mereka iya, iya. tanda terima kasihnya pakai telur gitu. Juga dibikin waktu itu dibuatnya dari seperti ini. Mungkin itu Lah, aja ya. keren. Ini juga ini dari koran juga nih Pak. Ini tempat tisu ya? Oh, Ya Bu. oh, kotak, Oh tempat kue juga serba, bisa. kotak Doraemon Bu. Ya kotak Doraemon serba bisa Pak. Iya, serba bisa. Bapak bisa aja Doraemon. Terus kemudian ada lagi nih juga. Ini juga dari koran. Banyak sekali loh Aduh, ibu-ibu. eh, itu kalau dari sayuran kacang panjang Bu, ya, dibikin begitu bisa. Kacang panjang tapi nggak tahan lama ya Pak. Iya, makanya Mu- Bu bikinnya pakai koran, jadi tahan lama. Tapi ada ini Pak, saya baru tahu juga rupanya ada ibu Ike ya Pak ya, itu dia juga sebelum jadi Iya, kompos, jadi buah-buahan itu dia buat seperti lukisan gitu Pak, umpamanya iya. pepaya, nanas, dibikin lukisan, setelah itu dia foto, kemudian baru dia bikin kompos. Ah, Bu, ternyata tanpa terasa waktu udah bergulir sampai mendekati jam 1 jam. Jadi mungkin
kita sudah mulai di akhir dari acara ini. Itu bisa memberikan atau mungkin diwakili oleh Ibu Ketua Bangga tentang apa sih yang ingin para informasi ini akan muncul di P3 Sekti yang bisa dilihat, kemudian nanti akan juga dibuat versi berikutnya, dan itu nanti bisa ke Facebook atau ke ajak sosialisasi dari DPP BLI. Ya, untuk penutup mungkin ini kita lagi tapi waktu gampang enggak, mungkin nanti ada dari itu, mungkin yang lain boleh. Iya. Terima kasih Pak Bugi. Ya, mudah-mudahan ini dari kegiatan kita bincang-bincang hari ini, kami berharap kegiatan ini bisa dari bincang ini bisa memberikan inspirasi kepada ibu-ibu semuanya yang saat ini sedang mengikuti acara IG Live Story saat ini, dan sebenarnya juga di seluruh jaring DWP lingkup BLI sendiri sebenarnya juga ibu-ibu juga saat ini sedang mengikuti ini, dan untuk informasi Pak, sebenarnya di UPT yang ada di DP lingkup BLI ini juga mereka juga sudah melakukan kegiatan minim sampah dan pilah sampah. Kami juga setelah melakukan beberapa kunjungan dan juga sosialisasi. Terakhir itu kita pernah ke Ciamis, ke Jogja, kemudian ke Aik Nauli, dan ibu-ibu juga sudah bergerak di Samboja juga, dan terakhir bahkan di Makassar, walaupun kami tidak sempat ke sana, tapi di sana justru juga sudah melakukan membuat bank sampah juga, yang ada di DWP Badan Litbang LHK Makassar. Sudah membuat bank sampah juga di sana. Bahkan juga sudah mengolah sampah organiknya menjadi kompos dan membuat kebun organik. Itu juga sangat satu yang menginspirasi juga. Jadi mudah-mudahan kita nanti di sini bisa mulai melakukan minim sampah dan pilah sampah ini sebagai perilaku kita sehari-hari. Jadi kita nggak jadi beban ya, tapi anggap aja ini sebagai suatu kebiasaan. Sekarang lagi model AKB Pak, adaptasi kebiasaan baru. Termasuk minim sampah dan pilah sampah ini buat yang belum melakukan, ayo kita sama-sama membuat satu perilaku adaptasi kebiasaan baru yang sebenarnya adalah satu kegiatan yang sehari-hari selalu ada sampah itu. Gimana caranya kita bisa mengelolanya, dimulai dari sumbernya, sehingga kita bisa bersih sampah itu dari sumbernya, dari masing-masing rumah kita sendiri. Kalau dari kantor, kalau dari sekolah ada yang jadi guru mungkin bisa mengajarkan ke anak-anaknya dari sekolahnya masing-masing, sehingga benar-benar dari sumbernya itu bersih sampah itu. Dan yang tersisa itu hanya residu, semua bisa dikelola sampah itu, mulai dari yang organik dan anorganik itu bisa kita kelola. Dan untuk yang ingin menjadi membuat bank sampah, itu juga nggak sulit, karena terbukti di sini ibu-ibu semua di sini yang mengelola, alhamdulillah dengan niat yang sangat tulus ya. Saya juga sangat mengapresiasi ibu-ibu yang ada di DWP BLI di sini, mempunyai niat yang sangat tulus ya, ingin mendedikasikan dirinya untuk bisa bermanfaat, membuat satu kegiatan yang tidak saja bernilai sosial tapi juga bernilai ekonomi. Ya. Jadi Pak, gitu tadi dari saya. Mungkin mari kita sama-sama melakukan kegiatan ini mulai dari niat yang tulus. Ayo kita bersih sampah dari sumbernya, dan sampahku tanggung jawabku. Ya, betul ya. Sampahku tanggung jawabku. Dan satu lagi mungkin kita ingin mendukung. Kawan sama-sama kita mendukung Indonesia Bebas Sampah tahun 2025.